Perkenalkan, saya Salsabila Siti Nurfahriah dengan NPM 1813100037. Pengertian penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi serta mengumpulkan data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan suatu gambaran dalam rancangan penelitian, seperti prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh, lalu kemudian diolah dan dianalisis. Fungsi dari penelitian. Yang pertama, ada rasional. Penelitian harus dilakukan dengan upaya yang masuk akal dan dapat diterima oleh orang-orang. Yang kedua yaitu empiris. Penelitian harus berdasarkan fakta dan memiliki sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, sistematis. Penelitian harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan langkah atau prosedur supaya dapat menjelaskan sebab akibat dari objek yang diteliti. 1. Mendefinisikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjadi poin utama dalam suatu penelitian. Karena dari tujuan penelitian, kita dapat mengetahui arah dari suatu penelitian penting dilakukan dengan segera atau tidak. Komponen penelitian yang dibutuhkan atau relevansi penelitian terhadap kondisi terkini. Jadi, diharapkan dalam merumuskan tujuan penelitian dinyatakan dalam suatu kalimat yang jelas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau dualisme pemahaman. Yang kedua, menentukan desain penelitian. Setelah kita menentukan tujuan penelitian di tahap pertama, langkah berikutnya yaitu menentukan desain penelitian. Dalam hal ini, yang dimaksud desain penelitian adalah jenis atau tipe penelitian apa yang akan digunakan sebagai peneliti untuk mencapai tujuan penelitian di tahap pertama. Menentukan desain penelitian haruslah cermat. Desain dan tujuan penelitian harus selaras, karena desain memegang peranan penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap vonis mati tersangka kasus narkoba. Maka, desain yang tepat untuk tujuan penelitian ini adalah penelitian eksplorasi, karena yang akan kita lakukan adalah mengeksplor pendapat-pendapat masyarakat terhadap isu tertentu. Akan tidak sesuai jika kita menggunakan penelitian kausal, karena yang kita teliti bukanlah sebab-sebab mengapa tersangka tersebut akhirnya divonis mati. Yang ketiga, sampling. Tahap ketiga ini bertujuan menentukan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel diperlukan untuk mendapatkan data tanpa harus melakukan sensus kepada seluruh populasi, mengingat suatu penelitian memiliki batas dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. 4. Data collection. Tahap pengumpulan data dilakukan setelah peneliti menentukan teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitiannya. Setelah itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Bisa melalui survei dengan kuesioner, pengambilan data sekunder, observasi, atau percobaan. 5. Data analisis. Setelah data terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahap analisis data dapat menggunakan metode statistik secara deskriptif maupun inferensial.
6. Kesimpulan dan membuat laporan penelitian. Setelah hasil analisis data didapatkan, langkah terakhir dari suatu proses penelitian adalah menarik kesimpulan dan menuangkan seluruh tahapan penelitian yang telah kita lakukan ke dalam suatu laporan penelitian. Fungsi penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi. Yang kedua, menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, menyusun sebuah teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Unsur-unsur penelitian. Yang pertama, konsep penelitian adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai penelitian untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi unggas yang dikenal dengan konsep fertilitas dan daya tetas. Contoh lain, untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang biasa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial antara lain adalah nilai anak, perilaku, kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. 2. Proposisi adalah pernyataan, statement tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau laws adalah juga preposisi yang mempunyai jangkauan atau skup yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. 3. Teori. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti. Teori adalah rangkaian logis dari suatu preposisi atau lebih, merupakan informasi ilmiah yang diperoleh meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian, maupun hubungan-hubungan pada preposisi. Teori juga merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian, maupun hubungan pada preposisi. Teori yang lebih kompleks biasanya merupakan gabungan yang logis dari beberapa preposisi. Tujuan penelitian. 1. Tujuan untuk eksploratif. 2. Tujuan verifikatif. 3. Tujuan pengembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.